Penerapan supply chain management di PT Gudang Garam. Untuk yang pertama, untuk pendahuluan di sini ada konteks industri. Jadi industri hasil tembakau sangat teregulasi dan bergantung pada pasokan pertanian, pengolahan pita cukai, serta distribusi luas. Cukai berperan dalam pengendalian konsumsi, pendapatan negara, dan pencegahan rokok ilegal. Untuk dari profil PT Gudang Garam itu sendiri ada 3. Yang pertama ada pangsa dan penjualan. Pangsa penjualan di sini, pangsa pasar domestik itu 17,4%, untuk penjualan lokal di 51,7 miliar batang. Lanjut untuk yang kedua ada jaringan distribusi, memiliki 66 kantor area, terus ada 82 stock point, jadi itu ada total 148 titik, kurang lebih di 6.700 kendaraan penjualan. Lanjut yang ketiga ada di keuangan 2024. Pendapatan yang didapat dari PT Gudang Garam ini tembus sampai di angka 98, sekian triliun. Jadi laba bersihnya di angka 981 miliar. Dan untuk beban cukai besar di sini di angka 73,631 triliun. Lanjut untuk SCM dalam PT Gudang Garam ini kenapa penting? Jadi yang pertama itu untuk kontinuitas pasokan. Jadi menjamin ketersediaan tembakau dan cengkeh di sensitif musim. Jadi misalkan ada misalkan ada musim yang memengaruhi cengkeh itu sendiri kan. Jadi sudah ada persediaan stoknya dari pemasoknya lah. Dan untuk yang kedua itu ada pengendalian fiskal. Jadi integrasi pita cukai dan akuransi perencanaan produksi untuk kepatuhan. Dan yang terakhir ada efisiensi distribusi. Jadi mempercepat aliran barang ke pasar untuk menjaga pangsa pasar. Lanjut untuk kerangka teorinya sendiri itu ada dari SCM. Jadi integrasi pemasok, manufaktur, pergudangan dan distribusi untuk meminimalkan biaya lokal sambil menjaga layanan lah istilahnya. Jadi untuk tujuannya itu mencapai keseimbangan responsif dan efisiensi. Untuk strategi SCM di Gudang Garam itu yang pertama ada many supplier. Jadi itu bekerja sama dengan banyak petani lah, petani cengkeh dan lain sebagainya untuk kontinuitas dan kompetensi harga. Terus yang kedua ada few supplier. Jadi pemasok terbatas. Itu tuh untuk menjaga bahan yang butuh kualitas tinggi lah dengan konsistensi. Terus yang ketiga ada integrasi vertikal, jadi kontrol proses dari pengadaan hingga distribusi untuk efisiensi dan kualitas. Terakhir itu ada di perusahaan virtual, jadi dari Gudang Garam ini bisa berkolaborasi dengan mitra lah untuk fleksibilitas dan fokus pada kompetensi inti. Lanjut di penerapan operasional SCM Gudang Garam. Jadi proses utamanya itu ada pengadaan. Jadi itu ada seleksi dan pengujian kualitas bahan baku itu sendiri. Terus yang kedua ada produksi, yaitu pengaturan suhu dan penyimpanan. Terus bisa juga mengkontrol kualitas lah dari barang itu sendiri agar terciptanya konsistensi dari barang itu tersebut. Terus yang ketiga ada distribusi. Jadi pusat distribusi ini bakal mengalirkan ke distribusi regional lalu ke pengecer. Terus yang terakhir ada teknologi, jadi ERP untuk planning, monitoring dan integrasi data itu secara real time. Lanjut dampak dan manfaat SCM di sini. Yang pertama ada efisiensi biaya. Persediaan dan logistik pasti akan mengurangi biaya operasional itu sendiri. Terus yang kedua itu ada ketahanan rantai pasok. Jadi adaptasi terhadap harga komoditas dan kebijakan cukai. Terus yang ketiga ada konsistensi produk. Seperti yang dijelaskan tadi, pengendalian mutu dari hulu ke hilir menjaga ciri khas lah dari barang itu. Terus yang keempat ada skalabilitas distribusi. Ini jaringan depot dan armada besar memastikan ketersediaan di pasar. Lanjut metode dan penelitian dari SCM Gudang Garam ini. Pendekatannya itu kualitatif, fokus pada pengadaan, hubungan petani,
jaringan logistik, manajemen persediaan, dan integrasi TI. Terus untuk sumber datanya itu yang pertama ada literatur primer. Ini seperti laporan tahunan dan keberlanjutan gudang garamnya di tahun 2024. Terus yang untuk literatur sekunder, ini nih mengambil jurnal dari 2010 hingga 2024. Terus mengambil dari buku, lalu laporan industri. Kesimpulan dan saran, jadi kesimpulannya SCM ini bikin terintegrasi, meningkatkan efisiensi operasional, ketahanan rantai pasok, dan mempertahankan kualitas produk. Terus itu untuk sarannya, perkuat pembinaan pemasok, terus optimalkan ERP tadi dan visibilitas data, serta lanjutkan diverifikasi strategi pemasok untuk mengurangi risiko pasokan. Terus ini ada referensi utama yang saya ambil, ada dari PT Gudang Garam Annual Report 2024 dan literatur SCM terkait dari SCM itu sendiri.